Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita berbagai macam jenis sindrom, baik yang bersifat monosomi atau 2n-1 ataupun yang trisomi, 2n+1. Pada sindrom yang disebabkan oleh trisomi 2n-1 yang akan kita bahas pertama adalah yaitu tentang sindrom Down atau Down syndrome. Di mana sindrom Down ini bermasalah pada kromosom pasangan nomor 21. Ini masalahnya. Di kromosom nomor 21 itu kelebihan satu kromosom. Yang harusnya satu pasang menjadi 3 kromosom. Ya, yang harusnya cuma 2 kromosom menjadi 3 kromosom atau trisomi. Di pasangan kromosom nomor 21. Ciri-cirinya orang yang mengidap sindrom Down adalah pertama tubuhnya pendek. Kemudian wajahnya membulat, kepalanya lebar, dan mulutnya itu selalu terbuka. Nganga begitu. Memiliki lipatan pada kelopak matanya, hidung dan mulut tampak kotor, serta memiliki gigi yang rusak. Dan IQ-nya itu rendah. Hanya kisaran sekitar 25 sampai 75. Nah, kalau kita lihat di sebelah saya ini adalah kariotip kromosom sindrom Down, di mana yang dilingkari itu di kromosom nomor 21 itu terjadi penambahan kromosom. Ya, terjadi penambahan jumlah kromosom menjadi 3 kromosom. Jadi kamu bisa hafalkan sindrom Down ini dengan Downy ke-21. Ngapain Pak? Tentu saja bukan jualan popcorn. Tapi mungkin dia nonton film azab neraka begitu biar bertobat. Wallahu a'lam. Tujuannya apa dia ke-21? Ya, jadi diingat-ingat cara menghafalnya, cara bedanya biologi emang dahsyatnya adalah Downy ke-21. Down itu adalah trisomi pada kromosom nomor 21. Dan ini adalah gambar-gambar wajah orang-orang yang kemudian kena sindrom Down syndrome. Di mana memang sindrom ini disebut juga dengan sindrom 1000 wajah. Jadi kalau kalian perhatikan di gambar ini, itu mukanya mirip-mirip. Ya, mukanya mirip-mirip seperti itu. Karena memang dia sindrom 1000 wajah. Terus kalau diperhatikan, nah ini, lidahnya itu berlipat-lipat ya. Kemudian tangan dan kakinya itu buntek atau pendek-pendek. Kemudian lihat ada lipatan pada kelopak matanya. Nah itu, ya. Itu adalah ciri-ciri anak-anak yang terkena Down syndrome. Kemudian sindrom yang kedua yang akan kita bahas adalah sindrom Edward. Di mana sindrom Edward ini adalah trisomi, kelebihan satu kromosom pada kromosom nomor 18. Ingat-ingat, nomor 18, Edward 18. Nah, sindrom Edward ini memiliki beberapa ciri. Misalkan contohnya telinganya dan rahangnya tampak rendah, mulut kecil, tengkoraknya lonjong, tunak mental atau bermasalah di mentalnya, ginjalnya double. Coba, ginjalnya double. Jadi makin bagus dong Pak untuk proses mencuci darahnya. Ya tidak juga. Buktinya apa? 90% penderita sindrom Edward itu meninggal di dalam 6 bulan pertama setelah lahir. Jadi ginjal double itu bukan berarti jadi lebih bagus ya. Tidak, malah kadang-kadang malah jadi makin bermasalah. Kemudian tulang dada pendek dan lebar. Nah, ini adalah gambar kariotip atau susunan kromosom yang bermasalah. Yaitu yang tanda panah ini adalah trisomi, kelebihan satu kromosom pada kromosom nomor 18. Ini sindrom Edward. Oke ya, Edward 18. Ingat-ingat, Edward 18 atau 18. Selanjutnya, ini adalah penderita sindrom Edward yang ternyata dia bisa melewati 6 bulan setelah kelahirannya. Ini adalah Limerick yang bisa merayakan ulang tahun ke-17-nya. Ya, lihat mukanya lonjong seperti ini.
Ini adalah penderita yang bisa melewati umur 6 bulan dan sampai qadarullah sampai umur 17 tahun. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah sindrom Patau. Patau ini adalah suatu sindrom yang cukup mengerikan atau menakutkan atau agak parah untuk penderita-penderita sindromnya, di mana ini pun trisomi ya. Trisomi, sesuatu yang menakutkan itu 13. Walaupun kita tidak harus percaya dengan hal seperti itu, tapi kalau di Amerika dan Eropa, 13 itu adalah sesuatu angka yang menakutkan atau angka sial. Tapi di sini kita kaitkan saja menakutkan. Kenapa? Karena sindrom trisomi ini pada Patau ini, khususnya adalah Patau ini bisa menyebabkan seorang anak itu tidak memiliki bibir atau bibir sumbing dan bahkan mohon maaf tidak ada langit-langit mulutnya atau palatum. Nah, palatum inilah yang kemudian nanti kita lihat gambarnya itu cukup menakutkan. Dan cacat mental juga, tuli, polidaktili. Polidaktili itu artinya memiliki jari yang banyak. Poli artinya banyak, daktili itu artinya jari. Jadi penderita sindrom Patau itu punya jari yang lebih dari 5 dalam satu tangan. Bisa 6, bisa 7, bisa 8, wallahu a'lam. Terjadi penambahan jarinya berapa. Kemudian matanya kecil, terjadi kelainan otak, terjadi kelainan jantung, ginjalnya juga bermasalah, ususnya bermasalah. Nah, ini adalah ciri-ciri sindrom Patau. Dan di sini kalian perhatikan di kromosom nomor 13 ini terjadi penambahan satu kromosom ya. Trisomi pada kromosom pasangan nomor 13. Selanjutnya ini adalah gambar-gambar yang anak-anak yang menderita sindrom Patau. Jadi betul-betul palatumnya itu tidak ada. Atau langit-langitnya langit-langit mulutnya itu tidak ada dan memang sumbing. Seperti itu. Walaupun ini bisa dilakukan operasi ya, bisa dilakukan operasi plastik. Dan ini adalah contoh penderita sindrom Patau, di mana ini ada foto saat berusia 1 minggu dan berusia 5 tahun. Sindrom yang selanjutnya adalah sindrom Klinefelter. Kamu bisa hafalkan dengan K laki-laki feminim. K laki-laki feminim. Jadi laki-laki yang dia itu feminim. Kenapa? Karena seharusnya laki-laki itu kan X dan Y ya. Tapi ternyata pada sindrom Klinefelter itu terjadi penambahan satu kromosom X. Jadi dia berkromosom XXY. Berkromosom XXY. Nah, penambahan satu kromosom X ini ternyata berdampak sangat luar biasa, di mana yang harusnya dia laki-laki tapi memiliki payudara. Payudaranya tumbuh. Kemudian suaranya tinggi seperti wanita, melengking seperti wanita. Pertumbuhan rambutnya kurang, lengan dan kaki ekstrim panjang, testisnya kecil, dan steril. Cenderung obesitas, cenderung kegemukan. Nah, ini adalah gambar atau kariotip, gambar kromosom, dan lihat ada X-nya itu ada 2. XXY. Ya, XXY. Dan ini adalah contoh gambar penderita sindrom Klinefelter seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi. Ya. Dan yang selanjutnya adalah sindrom triple X atau XXX. Seorang perempuan normalnya adalah XX. Tapi kalau kemudian dia ketambahan satu kromosom X, maka menjadi triple X. Fenotipnya perempuan tentu saja, alat kelamin luarnya tidak berkembang hingga dewasa, payudara tidak berkembang, sedikit gangguan mental, ototnya lemah, menstruasi tidak teratur, ovariumnya dalam keadaan seperti menopause. Ya, ternyata kelebihan satu kromosom X juga tidak bagus dan mengganggu. Nah, ini lihat, harusnya kan X-nya cuma 2 ya. Di gambar karyotipe ini, X-nya itu ada 3. XXX, karena itu disebut dengan nama sindrom triple X. Dan ini adalah foto anak perempuan yang mengalami sindrom triple X seperti ini. Dan sindrom yang terakhir yang akan kita bahas adalah sindrom Jacobs. Di mana Jacobs ini adalah trisomi juga pada kromosom Y. Trisominya tambahan satu kromosom Y. Harusnya laki-laki itu XY,
tapi karena ketambahan kromosom Y menjadi XYY. Nah, ketambahan satu kromosom Y ini, ciri yang paling utama yang harus kalian ingat adalah dia bersifat antisosial, agresif, kasar, dan berwatak kriminal. Kecerdasannya rendah, kecerdasan emosinya terlambat, karena itu gampang marah, emosi. Badan tinggi, kurus, berjerawat, kemampuan berbicara dan membaca rendah, memiliki libido seksual yang normal. Nah, yang seperti ini biasanya di Amerika itu menjadi penjahat kelas kakap, menjadi psikopat, menjadi pelaku pembunuhan berantai dan sebagainya. Ini yang berbahaya. Dan ini adalah contoh-contoh gambar penderita sindrom Jacob. Ya, bisa kalian lihat. Ini gambar yang pertama. Terus ini adalah gambar yang kedua. Tampak jari-jarinya pun tidak seperti normal. Dan ini adalah karyotip atau gambar kromosom penderita sindrom Jacob, di mana di situ X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 1, Y-nya 2. Dan terakhir, satu-satunya sindrom yang bersifat monosomi, 2N-1, adalah sindrom Turner, di mana dia adalah seorang yang kehilangan satu kromosom Y. Harusnya dia XY, tapi karena kehilangan satu kromosom kehilangan satu kromosom Y, maka dia menjadi XO. Ya, menjadi XO, X0, karena Y-nya hilang. Dan ciri-cirinya fenotipnya perempuan, tubuhnya pendek, payudara tidak tumbuh, lehernya bersayap, memiliki keterbelakangan mental, kelainan pada kardiovaskuler. Nah, ini adalah karyotipenya, gambar kromosomnya, dia kehilangan satu kromosom Y. Hanya X-nya saja yang ada, Y-nya hilang. Sehingga dia menjadi fenotipnya perempuan. Jadi ini adalah contoh-contoh penderitanya. Itu saja pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.